Baik, sobat-sobat Syabah, satu hari menjelang Ramadan, kita masih menyelesaikan tugas untuk pembuatan podcast dalam rangka kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Ya, saya kira di dalam masa bulan Ramadan, walaupun kita berpuasa, bukan berarti kita tidak belajar, bukan berarti semuanya menjadi diabaikan dan kita seolah-olah sangat menderita dalam puasa. Puasa ini kan seumur hidup, dari semenjak kita balik nggak pernah perek, kecuali perempuan memang ada waktunya, tapi kan juga nggak sebulan penuh, paling 1 minggu kan, ya, tetap aja puasa lagi. Makanya saya tetap mengisi kegiatan podcast ini dari semua kelas dengan harapan ya anggap aja itu ngabuburit ya, dengan harapan bisa menjadi salah satu kegiatan yang insya Allah kan ini positif, dan ini bukan positif corona kan, ya, positif yang nggak perlu ditakutin kan, ini positif yang baik ya. Kalau corona kan positif yang semua orang ngeri. Baik, kali ini kita akan berdiskusi tentang satu topik yang juga penting di dalam aktivitas ekonomi, khususnya pada zaman modern sekarang ini ya, dimana kadang ada orang-orang yang punya modal, punya uang, tapi mereka nggak sanggup atau merasa nggak tahu untuk apa sih, harus ngapain sih dengan uang ini. Ada yang seperti itu, nggak merasa yakin mungkin kalau dia berwirausaha, takut nggak bisa gitu, takut rugi. Terus kalau dipinjemin dia nggak mau dengan bunga, di samping takut dengan risiko, iya kalau yang dipinjemin jujur kan gitu kan. Terus kalau disimpan di bank juga nggak yakin karena takut tercemar dengan adanya riba, kan sebagian besar bank kita itu masih menggunakan sistem konvensional, walaupun ada sistem syariah, tapi dalam prakteknya tetap aja masih kapital, nggak sepenuhnya syar'i. Oleh karena itulah maka yang akan kita bicarakan adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi berupa kerjasama antar orang yang punya modal dengan orang yang punya skill, punya kemampuan, dengan sistem nanti hasilnya bisa dibagi ya, bisa bagi hasil dengan prosentase tentunya yang berdasarkan kesepakatan mereka. Bukan berarti bagi hasil itu berarti harus 50-50, 50-50, belum tentu ya, karena dalam hal ini kan yang satu hanya menitipkan uang, sementara yang putar otak, yang bekerja, menjalankan, mengoperasionalkan bagaimana supaya modal itu menghasilkan keuntungan ya. Nanti tentunya perimbangan dari komisinya akan mungkin lebih berat kepada orang yang melaksanakan, orang yang mengelola. Nah, dalam hal inilah kita akan membahas bentuk kerjasama mudharabah di dalam hukum Islam ya. Kaitannya adalah dengan masalah aktivitas ekonomi ini. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, saya berharap tentunya teman-teman masing-masing bisa memperkenalkan diri ya. Baik, perkenalkan nama saya Sanas Rehana Nabila, saya dari kelas 6C. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Fadilah dari kelas 6C. Oke, mohon maaf ya, dan saya mulai selalu dari kanan. Ya. Perkenalkan, nama saya April dari 6C Akuntansi. Ada tim mestinya ke Solo kan kameranya ya, sama aja sih. Cuma kalau sana kan di Zoom. Ini perbesar. Baik, topik kita kali ini adalah mudharabah. Ya, kita lihat dulu definisinya.
Mudharabah ini ada dua istilah yang digunakan, yaitu mudharabah dan qirat. Sama artinya dua-duanya, cuma mudharabah itu adalah bahasa penduduk Irak, dan qirat atau bisa juga disebut muqaradah bahasa penduduk Hijaz. Dua-duanya pengertiannya adalah satu makna, ya. Mudharabah itu sendiri berasal dari kata al-darb yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sementara qirat itu yang diambil dari kata kordo, artinya adalah potongan. Sebab pemiliknya memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada seorang pengelola, seorang yang akan menjadi pengusaha, yang dimana berarti dia si pemilik modal akan memotong sebagian hartanya untuk diserahkan, dititipkan kepada si pengelola, gitu ya. Dari kata muqaradah yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba, terhadap laba yang akan diperoleh setelah dilaksanakannya pengelolaan terhadap harta tersebut, ya. Jadi dengan demikian, secara definisi mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama yang kita kenal dengan nama sohibul mal, artinya pemilik harta, pemilik modal, itu dia menyediakan modal untuk berusaha. Sedangkan pihak lainnya adalah menjadi mudharib atau pengelola dana tersebut. Ujungnya nanti keuntungan itu akan dibagi bersama, dan tentu saja kalau untung. Kalau tidak untung artinya kerugian, itu juga dibagi bersama. Jadi bukan si pemilik modal pokoknya taunya untung, enggak. Andai kata dia untung, dia akan mendapatkan bagian keuntungan, tapi kalau mendapatkan kerugian berarti juga harus menanggung resiko kerugiannya, gitu ya. Dan itu semua apakah untung atau apakah rugi, pembagiannya seperti apa, itu adalah dibagi atau diatur menurut kesepakatan di muka. Kan kita sudah bolak-balik mengatakan bahwa yang namanya suatu perjanjian itu adalah antara kedua belah pihak tercapai kesepakatan. Kesepakatan artinya dua belah pihak itu tahu persis apa yang dikerjasamakan, apa yang akan dikelola, berapa besarnya keuntungan untuk usaha apa, kemudian bagaimana jalannya, bagaimana pembagian share keuntungannya atau penanggungan resiko dan sebagainya, itu di awal sudah disepakati, ya. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada yang diintimidasi untuk melakukan, ya. Misalnya kan bisa aja pinjemin uang pada saya mau ini, padahal yang bersangkutan tidak berniat, tapi kemudian dirayu-rayu sehingga kemudian terbujuk, padahal si pengelola belum tentu punya niat baik. Nah, itu berarti kerjasama yang malah tidak disukai, ya. Di dalam Al-Quran kita mengenal bahwa Allah itu senantiasa ada di dalam orang yang bekerja sama. Jadi dua pihak yang bekerja sama dengan jujur itu akan mendapat keberkahan karena Allah ada di situ. Tetapi manakala salah satu mulai ada pikiran-pikiran yang nggak benar, maka Allah pergi, gitu. Artinya tidak ada lagi keberkahan di sana. Karena apa? Karena mungkin karena udah ada niat yang nggak beres, ya. Nanti salah satu pihak akan melakukan hal-hal yang bisa merugikan pihak lain, gitu. Oke. Kemudian dasar hukum mudharabah itu adalah Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 10, ya, yang mengatakan bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.
Artinya karunia Allah berupa rezeki itu hanya akan bisa kita dapatkan kalau kita itu bertebaran. Bertebaran di sini artinya bukan hanya jalan, tapi juga mencari strategi, mencari koneksitas, mencari relationship. Ya, jadi di dalam bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah itu memang diperlukan kecerdasan. Kecerdasan dalam arti menyusun strateginya dan kemudian mencari jalannya, menemukan pasarnya. Ini juga kaitannya dengan kuliah kewirausahaan nih. Karena apa? Karena orang itu banyak yang ragu untuk memulai wirausaha karena takut ini, takut itu, takut ini, takut itu ya, takut rugi dan sebagainya. Maka Allah menuntun yang sesuai ajaran Islam adalah apabila telah ditunaikan sholat, artinya ketika kita mau bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari rezeki Allah, ya terlebih dahulu ingat Allah dulu. Terlebih dahulu ya kita harus menunaikan kewajiban kita ya, dan kemudian dari sana kalau kita memang melakukannya secara khusyuk, memohon petunjuk dan sebagainya, maka bertebaran di muka bumi itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan dan mendapatkan karunia dalam arti apa? Ilham gitu ya, ya kan? Jadi mendapat oh gini gitu. Termasuk juga dipertemukan dengan jalan-jalan dengan orang-orang yang bisa mendatangkan keuntungan, termasuk juga dengan doa dan sholat itu akan menghindarkan dari orang-orang yang mungkin bekerja sama tidak secara tulus, yang akan merugikan. Makanya dasar hukumnya adalah tentu dalam hal mudharabah ini, dasar hukum tersebut bertebaranlah kamu di muka bumi, bisa diartikan juga ya hati-hati mencari orang yang mau diajak kerjasama gitu, berhati-hati, dan kemudian ketika menjalankannya juga tetap berhati-hati mencari strategi, dan tetap saja selalu harus berhubungan dengan Sang Pencipta supaya ada bimbingan gitu ya. Oke, itu dari Al-Quran. Sementara dari As-Sunnah ataupun hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari A'la bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini maksudnya apa sih? Tahu nggak kamu? Kalau misalnya dalam satu hadis sebutkan dari ini gitu, bisa tahu nggak? Maksudnya apa? Belum tahu. Jadi hadis itu ada dua hal yang terkait yang sangat penting yang saya tahu. Yang satu atau yang pertama adalah matannya. Matan artinya substansinya, konteksnya gitu ya. Apa sih masalahnya yang diomongin atau dicontohkan Nabi, itu matan namanya. Yang kedua adalah rawinya ya. Rawinya adalah jalannya pesan itu sampai kepada si Anu dari mana, seperti katakan di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Berarti Imam Malik ini yang kemudian mencatat. Nah, dia mengatakan dari A'la bin Abdurrahman, berarti dia mendengar dari A'la bin Abdurrahman. Kemudian A'la bin Abdurrahman dari ayahnya, jadi dia dengar ayahnya ngomong gitu. Kemudian dari kakeknya, artinya kakeknya ngomong ke ayahnya, ayahnya ngomong ke dia ngomong ke Imam Malik gitu. Sehingga Imam Malik kemudian meriwayatkan di dalam hadis. Kedua hal tersebut saling tidak bisa dipisahkan. Artinya meskipun substansinya bagus, tapi kalau dari orang yang menyampaikan ini adalah satu orang yang diragukan, kredibilitasnya meragukan, mungkin karena pernah bohong, karena tidak jujur, maka gugur itu hadis. Jadi hadis itu tidak dipakai. Jadi hadis yang dipakai atau hadis yang sahih adalah kalau semua rangkaian itu sampai kepada Rasulullah, sampai kepada orang yang melihat atau mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, itu sumber utamanya kan ya. Nah, itu tidak ada orang yang cacat dalam arti perilakunya, cacat termasuk juga biarpun dia jujur, tapi orang suka lupa, nggak boleh, nggak juga gitu. Mungkin orangnya jujur, ingatannya tajam, tapi kemudian dia suka lalai gitu ya, atau punya kebiasaan melebih-lebihkan,
cerita-ceritakan, kan banyak orang kayak gitu ya kan, dengarnya A dia tambahin jadi A plus ya, dan A B dan sebagainya. Nah, ada saja orang yang dari para perawi itu yang berperilaku seperti itu, maka hadis tersebut batal ya. Jadi tentang hal ini, tentang mudharabah ini, ceritakan bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qirat yang dikelolanya dengan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. Jadi artinya Utsman itu kan salah satu sahabat Nabi ya, Utsman bin Affan melakukan suatu kerjasama dengan bentuk qirat, di mana hartanya sebagian dititipkan kepada orang lain untuk dikelola, dan kemudian mereka mendapatkan hasil yang dibagi berdua, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Artinya berdasarkan hadis ini, secara hukum yang namanya mudharabah itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian kita akan melihat mudharabah itu tentu punya rukun dan syarat ya. Rukun-rukun mudharabah adalah, ini menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qirat itu ada 6. Satu, orang yang punya barang atau punya modal ya, dia disebut sebagai sohibul mal ya kan, dia yang punya harta, dia yang punya barang gitu ya. Jadi yang dikerjasamakan itu juga belum tentu uang, bisa juga barang. Saya punya mobil, kemudian saya titipkan ke seorang atau dia ojekin, dia disewakan, nanti hasilnya bagi dua antara saya dengan dia gitu. Berarti barang. Jadi ada pemilik barang yang nantinya akan menyerahkan hartanya atau barangnya untuk dikelola. Yang kedua adalah orang yang bekerja, yaitu orang yang akan mengelola barang yang diterima itu atau uang yang diterima itu, yang nantinya akan dia kelola, di manage hingga nantinya akan mendatangkan keuntungan gitu ya. Oke, itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, antara mereka pasti harusnya ada akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama bagi hasil. Artinya kedua belah pihak tentunya berarti dalam hal ini sudah ikhlas, sudah sepakat ya, sudah sepakat untuk melakukan itu ya. Jadi dilakukan oleh si pemilik dengan si pengelola kerjasamanya ya. Syarat yang seperti ini juga mungkin sama dengan syarat kerjasama umum, termasuk menurut kitab undang-undang hukum perdata, bahwa orang yang melakukan kerjasama itu tentunya adalah orang yang sudah sepakat. Terus yang kedua, mereka haruslah orang yang cakap ya kan. Cakap artinya dari segi umurnya cukup, dari mentalnya sehat, dan kemudian dia adalah orang yang memiliki kewenangan dalam arti si pemilik yang pemilik uang itu sendiri, bukan uang orang lain gitu ya, bukan dia boleh minjem terus gitu. Kemudian harus ada akadnya, jadi saya menyerahkan barang saya untuk kamu kelola, dan kemudian bagi si pengelola mengatakan saya siap melakukan pengelolaan atas harta kamu gitu ya. Jadi dengan demikian ada akadnya antara mereka, dan juga tentu harus ada malnya, ada apa itu yang jadikan pokok kerjasama, itu berupa barang atau berupa uang ya. Yang jelas sama dengan hukum perdata, bahwa yang menjadi objek perjanjian itu harus sesuatu yang spesifik, harus sesuatu yang jelas. Istilahnya kalau barang itu ya katakanlah mobil mau dikerjasamakan untuk ojek, ya tentu kondisi dari mobil itu harus jelas. Apakah ada kerusakan, ada keluhan, atau bagaimana kondisinya, harus gimana. Termasuk juga mungkin surat-suratnya ya kan. Kalau surat-suratnya nggak lengkap kan nanti akan jadi masalah gitu. Terus kemudian juga kalau uang, ya berapa besarnya uangnya ya yang akan dikerjasamakan gitu. Jadi harus ada jelas objek yang akan menjadi pokok kerjasama ya. Kemudian yang keempat rukunnya adalah harus ada pengelolaan. Jadi saya nitip April kemudian hanya disimpan, itu bukan mudharabah ya, harus dikelola sehingga mendatangkan keuntungan gitu. Jadi bukan
saya minjemin terus kemudian dikonsumsi itu lain lagi tuh Pak, pinjaman. Ya ini sifatnya adalah penitipan ya. Saya titip barang, saya titip barang atau uang untuk dikelola, jadi bukan untuk disimpan atau untuk dikonsumsi ya. Oke, jadi harus ada syarat pengelolaan harta, nantinya diharapkan menghasilkan laba atau keuntungan. Nah terus kemudian berarti juga yang jadi pokok dari mudharabah yang terakhir adalah harus ada keuntungan atau kerugian ya. Di mana keuntungan itu sendiri yang tahu siapa? Belum tentu. Siapa yang tahu menurut kamu? Pengelola. Pasti pengelola yang dia tahu benar nggak ada untung. Nah disinilah kemudian diperlukan kejujuran ya, kejujuran dari si pengelola. Jangan sampai dia kemudian mengatakan belum ada untung atau untungnya cuma sedikit gitu ya. Mending kalau kan baru mulai belum ada untung gitu kan ya, padahal udah jalan sekian bulan gitu ya, tapi kok belum ada untung. Nah berarti kan di sini udah timbul kecurigaannya dari si pemilik uang. Nah, gimana ini kok udah 3 bulan saya belum dapat apa-apa. Nah, si pengelola bilangnya belum ada untung, saya masih cari pemasaran, saya masih melakukan promosi, bisa aja kan ya, ya masuk akal kan seperti itu. Belum masuk ini, berarti di sini udah mulai kecurigaan. Nah, berarti di sini juga akan ada pihak yang dicurigai dan ada pihak yang mencurigai. Ada pihak yang dituduh, ada pihak yang menuduh, gitu kan ya. Yang dituduh berarti si pengelola, yang menuduh adalah pemilik harta. Nah dalam hal ini sebenarnya lebih berat yang mana? Ininya, bobotnya. Kalau kita mau dengar kesaksian antara mereka berdua, katakanlah kemudian kita diminta untuk jadi penengah. Nah, kelihatannya lebih berat si pengelola itu benar atau bohong ya, tuduhannya itu berarti benar, atau kan si pemilik modal juga kan nggak bisa hanya sekedar berdasarkan udah 3 bulan nggak dapat apa-apa. Dia harus bisa mencari indikasi bukti bahwa memang sebenarnya usaha itu maju, tapi kok dia nggak kebagian gitu kan ya. Nah di sini kan berarti ada tuduh menuduh yang harus dibuktikan. Tetapi yang utama berarti di sini yang harus memberikan bukti berarti siapa? Yang paling berat? Yang harus bisa membuktikan bahwa memang tidak ada kebohongan. Yang pengelola ya, si pengelola itu harus bisa terbalik. Si pengelola itu harus bersumpah bahwa dia memang jujur. Sementara yang punya harta harus membuktikan bahwa memang terjadi ketidakjujuran gitu ya. Jadi ada 2 hal yang esensial. Si pengelola harus bersumpah benar saya jujur demi Allah, tapi juga kasih dong, buktikan gitu kan. Masa cuma sumpah-sumpah, namanya apalagi sumpah gombal ya kan, banyak orang ya sumpah saya hidup mati, satu hidup satu mati kan gitu kan. Nah, jadi kemudian kalau misalnya dalam kasus ini saya mau tanya, kita diskusi, seandainya dalam kerjasama itu kemudian si pemilik modal menarik uangnya udah 3 bulan dan kemudian atau 1 tahun lah katakannya, udah 1 tahun ya kan kita udah udah kerjasama, pastinya kan udah running well ya, di jalan ya, udah saya tarik modal saya, saya tarik, berarti kan sekarang yang ini adalah yang ada sekarang ini hasil dari pengelolaan ya, katakanlah pengelolaan kan di samping bagi hasil mungkin juga ada savingnya ya. Nah berarti ini yang jadi modal. Nah, saya tarik dong karena sudah ada. Tadi kan awalnya saya nggak punya nih. Kamu nggak punya? Nah, sekarang kan udah saya kasih. Sekarang udah berkembang, berarti sekarang udah ada ya simpenan untuk jadi modal. Saya nggak perlu lagi dong, saya tarik aja ya. Kira-kira statusnya gimana itu menurut Sanas? Dalam mudharabah seperti itu, si pemilik harta dalam pengelolaan berikutnya masih berhak nggak dapat keuntungan, dapat bagi hasil? Kalau menurut Sana sih
udah enggak ya, Bah. Soalnya Kenapa? kan karena modalnya udah ditarik dan itu juga tergantung juga kalau misalkan modalnya ditarik itu udah sesuai kesepakatan yang kerjasama yang pertama dari awal. Kan biasanya kalau itu kan kerjasama di awal itu kan ada set dalam jangka waktu misalkan setahun modal baru dikembalikan gitu Ya, sih, Bah. makanya setelah dikembalikan apakah si pemilik harta masih tetap berhak dapat bagian? Tidak. Tidak dapat lagi? Iya, tidak dapat lagi. Berarti udah beralih sepenuhnya kepada si pengelola? Iya. Si pemilik uang udah nggak ada hak lagi? Iya. Coba menurut kamu, Sipa, masih berhak nggak dia dapat bagian? Kalau menurut Siva sih enggak sih, Bah. Kenapa? Soalnya kan maksudnya dia emang benar kata Sanas gitu. Misalkan dia emang ada perjanjian dari awal, misalnya cuman perjanjian awalnya misalnya setahun, terus misalkan nih nanti saya ambil lagi modalnya, berarti kan itu dia udah nggak dapet keuntungan sih, Bah. Udah nggak ada sahamnya lagi? Iya, udah nggak, dia nggak menaruh Oke. itu lagi. Kalau menurut kamu gimana, April? Sama? Kalau menurut April itu bisa aja selesai gitu perjanjian mudorobahnya karena kan udah dikembalikan. Cuman di lain hal bisa jadi orang yang udah menanamkan modal di awal itu jadi pengurus usahanya ini, Bah. Jadi bisa jadi dia mendapatkan gaji atau keuntungan lain karena dia statusnya udah jadi pengurus juga. Berarti terjadi pergeseran, bukan lagi mudharabah, tapi apa? Ijaroh yang kemarin. Ya kan berarti dalam hal ini sudah terjadi pergeseran. Tadi pemilik modal udah ditarik dan kemudian dia masuk sebagai pekerja, nanti dapat upah dari si pengelola yang tadinya nggak punya duit sekarang udah jadi juragan, ya kan, udah jadi juragan. Berarti ini berubah status menjadi ijaroh, bukan lagi mudharabah. Benar kata kamu semua bahwa memang ketika modal itu ditarik maka berarti mudharabah itu selesai. Nah, jadi katakan ada 1 tahun keuntungannya sekian dibagi hasil, ya kan, terus kemudian si pemilik modal tarik modalnya, ya berarti sekarang yang ngelola si ini dong, si udah 100% punya si pengelola. Maka kalau kemudian ternyata setelah berjalan 2-3 bulan ada lagi keuntungan, ini nggak dapat lagi, siapa suruh Anda tarik modal? Karena mudharabah itu adalah antara pemilik modal dengan pengelola. Kalau pemilik modal udah nggak ada, ya otomatis selesai mudharabahnya. Tapi Nah, kalau misalnya diambil, April ada pertanyaan, Mbak. Kalau misalnya nih modalnya perjanjian di awal 100 juta. Tapi si pemilik modal tuh mau ambil modalnya cuman setengah, 50 juta. Nah, status mudharabahnya di sini masih ada apa enggak? berarti masih. Kan yang penting dia masih nanam modal. Kan besarnya itu kan relatif. Ya bisa jadi bahwa kemudian si pemilik modal kan sekarang udah ini ya, istilahnya udah berjalan, udah running well, nggak perlu lagi dong sampai 100 juta gitu. Udahlah, apa namanya, toh udah maju, 50 aja deh yang saya tanam, kebetulan saya juga lagi ada perlu gitu kan ya. Ya bisa tetap. Dalam arti kan mudharabahnya belum selesai, cuma prosentasenya itu kan udah berkurang. Itu perhitungan sahamnya nanti itu beda lagi. Tapi yang jelas memang dalam mudharabah ini kan tidak dipermasalahkan besarnya, termasuk dalam bentuk barang aja boleh kok. Ya kan, seperti tadi mobil atau motor untuk diojekin kan bisa, atau mesin apalah, mesin molen gitu kan, ya kan, ada orang punya mesin molen kemudian disewain atau apa, dikerjasamakan dengan kontraktor kan bisa ya gitu. Jadi nggak mesti berupa uang. Coba kalau barang dipotong kan nggak bisa. Iya kan, mobilnya bagi 2 gitu ya, saya kerjasama mau ininya aja deh, bannya aja gitu kan. Yang lain enggak gitu, nggak bisa, harta yang bisa dibagi 2. Oke. Termasuk juga berarti ketika memang ada hal yang sebaliknya, bukannya keuntungan tapi malah kerugian, ya berarti si pemilik modal juga harus siap dengan resikonya. Nah, jadi bukan hanya dia mikirin kalau dapat untung dibagi, tapi kalau resiko tanggungan kamu ya nggak bisa ya. Nah, dua-duanya harus dapat resiko. Nah, itu tadi rukunnya. Kemudian sekarang kalau suatu mudharabah itu, suatu kerjasama bagi hasil itu akan dianggap sah jika memenuhi syarat. Apa syarat-syaratnya supaya dia menjadi sah? Yang pertama, modal atau barang diserahkan itu ya berbentuk tunai, ya artinya memang ada gitu loh. Jadi bukan kita
bukan bayangan, bukan juga masih ada di tangan orang gitu ya. Saya nyerahkan tapi uangnya mesti dipegang April gitu kan, nggak bisa. Jadi harus ada benar tunai. Ya, saya pengen memberikan mobil saya kepada kamu sebagai modal kerja, kita kerjasama, tapi sebelum punya mobilnya gitu. Ya kan sama aja bohong, mobilnya aja belum ada gitu ya, masih di angan-angan. Jadi harus tunai. Kemudian bagi orang yang melakukan akad disarankan mampu melakukan tasarruf. Tasarruf artinya orang yang memang pintar mengelola, punya kemampuan manajemen. Jadi jangan diserahkan modal atau uang ataupun barang itu kepada orang yang kita perkirakan memang nggak punya kecakapan. Akhirnya mungkin disimpan aja atau malah dijajanin ya, malah dikonsumtif ya, konsumsi. Jadi dia harus orang yang memang kita anggap memiliki kecakapan. Dalam hal ini kan berarti kita harus milih-milih ya. Mungkin ada orang yang katakanlah dia memang memiliki suatu keterampilan, katakanlah misalnya di bidang craft ya, kerajinan ya kan, dan yang dia hasilkan itu potensial di pasar, tapi dia nggak punya modal. Nah ini berarti, jadi bukan kita berarti mau menyerahkan orang, siapa nih yang mau nih kelola gitu, bukan gitu. Banyak yang mau, perkara mah besok aja gitu, nanti dapat dulu uangnya gitu. Itu banyak uangnya hilang tuh. Berarti orang itu harus disyaratkan seorang yang memang memiliki skill, memiliki kemampuan dan memang ada potensi di situ. Artinya kalau kita bantu, kita tanam modal, maka dia akan berkembang sehingga nanti ada kemungkinan ada potensi untuk mendapat keuntungan. Tapi kan kalau misalnya bukan orang yang cocok, kita sebarin begitu aja, nanti uangnya boro-boro masukkan keuntungan malah lenyap ya gitu kan, hilang begitu aja. Kemudian yang ketiga, syaratnya modal harus diketahui dengan jelas. Yang tadi itu objek yang jelas. Jadi artinya berupa barang apa barangnya, kalau berupa uang berapa besarnya gitu. Termasuk nanti perhitungan ininya, pembagian keuntungan ya. Keuntungannya akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya. Jadi dari awal tuh harus sudah disepakati. Esok kamu sebagai pemilik uang dapatnya sekian, saya sebagai pengelola dapat sekian gitu. Terus kemudian yang harus juga menjadi syarat adalah melafazkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari si pengelola. Saya serahkan uang saya untuk saya amanatkan kepada kamu untuk dikelola, itu dari pihak si pemilik uang, pemilik modal. Nanti dari orang yang mengelola juga akan ada ininya, qabulnya saya terima. Jadi artinya ijab qabul bukan hanya soal nikah aja, Pril ya. Iya, kita kan ijab qabul pikiran pasti larinya ke sana tuh. Ya bukan, ya. Karena di dalam Islam itu memang mensyaratkan ya. Saya sering mengatakan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam itu memang mensyaratkan adanya ijab qabul. Kenapa? Karena semuanya ya, supaya jadi jelas gitu. Ya kan, pinjam meminjam. Kan kita sering kali tidak ada ijab qabul. Nggak enak lah temen gitu ya, akibatnya kan hilang deh gitu. Boro-boro hilang malah malah yang galak ya. Bahkan ada orang yang akhirnya malah membunuh orang yang minjemin karena kesel ditagih-tagih mulu gitu, akhirnya malah dibunuh, padahal kan memang kewajiban dia. Makanya di dalam salah satu pertanyaan yang kemarin itu ada temen juga, berarti untuk hal-hal yang kecil juga sebaiknya ada ininya ya, ada semacam serah terimanya, apakah berupa kwitansi. Sebaiknya mungkin, dan Islam memang udah mau mengantisipasi seperti itu. Artinya supaya orang yang punya kewajiban untuk membayar itu dia punya tanggung jawab, ya kan? Dan dia paling tidak dia merasa malu, ya kan? Ada perasaan harus bertanggung jawab, ada rasa malu kalau ditagih. Tetapi kalau misalnya nggak ada, wassalam. Kita kan minjemin orang nggak pakai kwitansi ya. Nggak pakai kwitansi, udah makanya wassalam begitu aja. Giliran ditagih marah-marah baru kita ngeluh ya, tagih juga galak. Nah seharusnya kalau dalam Islam untuk mengantisipasi seperti itu memang harus ada bukti terima, harus ada ijab qabulnya. Ya itu sebagai suatu sebagai suatu antisipasi adanya rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nanti kan yang merasa ngutangin juga kan menjadi nggak was-was ya kan, karena ada buktinya. Malah Islam mau menghendaki adanya saksi, juga Islam menghendaki adanya dokumen tertulis
Itu loh, dalam Islam diinginkan ada dokumen tertulis. Jadi hendaknya kalau kamu melakukan suatu aktivitas tidak secara tunai, artinya masih manjang, hendaklah kamu panggil saksi dan kamu ada yang nulis. Gitu Islam mengajarkannya. Ya, kalau kita kan karena enggak melakukannya, ya kan, boro-boro saksi ditertulis juga enggak, bukti berupa kita juga enggak, akhirnya itulah yang terjadi. Orang tidak punya tanggung jawab untuk kembalikan karena memang merasa meremehkan gitu, ya. Oke, jadi hari lapas artinya ucapan baik dari yang menyerahkan modal maupun yang menerima. Kemudian modal harus ada dan tidak boleh berupa utang. Kayak tadi tuh, ya saya mau kasih modal kamu tapi uangnya masih diutang sama April gitu kan, ya nggak bisa. Ya nunggu April bayar ya, kalau dibayar cepat ya kan. Kalau bayarnya masih lama ya ntar habis lebaran. Lebaran kapan? Lebarannya nanti habis lebaran lagi gitu ya. Gak ada habis-habisnya. Iya, tahun berapa lebaran kuda jangan-jangan gitu kan. Jadi nggak bisa. Harus berupa suatu yang tunai. Tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad atau tidak perlu harus berupa suatu ini uangnya nih langsung di situ, nggak mesti. Kan zaman sekarang apalagi karena semua modal bisa ditransfer, ya kan. Apakah harus dalam arti cicil boleh nggak kira-kira? Saya ngasih modal kamu 100 juta, tapi sekarang 1 juta dulu gitu. Ya, kenapa? Kenapa? Karena ya yang kayak tadi, yang kayak contohnya ngutang itu tuh, kayak misalkan kita belum ada modalnya, uangnya gitu, cuman masih ada di orang, itu kan nggak diperbolehkan kan ya. Nah terus juga kayak ini juga nyicil juga nggak diperbolehkan. Kenapa? Ya Alasannya? karena dia masih nyicil gitu satu-satu, nggak kayak kontan langsung misalkan Saya udah mau ngasih perjanjiannya. modal untuk kamu berusaha 100 juta, tapi sekarang saya baru ada 1 juta, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan yang 100 juta yang diomonginnya itu. Coba Menurut sana. saya. Harus ada alasannya juga. Kalau menurut Siba sih kayaknya boleh ya. Soalnya maksudnya apa ya, selagi dia ngasih perjanjian itu, maksudnya apa ya, dalam perjanjian boleh nyicil, ya nggak apa-apa sih bah, selagi itu diperbolehkan. Dan emang kalau nyicil kan berarti dia udah naruh uang itu kan, Iya. sebagian gitu. Gimana kalau April? Boleh nggak sih April? Cicil, modalnya cicil, bukan utang aja, harus cicil, ngasih modal buat cicil. Kalau menurut April nggak ada sistem cicil, bah. Nggak Jadi boleh artinya ada cicil. nggak boleh Jadi cicil. kalau misalnya dia ada uangnya 1 juta, ya udah 1 juta. Tapi lain waktu antara pemilik modal sama pemilik sama si pengelola ini ada kesepakatan lain untuk menambah modal, itu nggak apa-apa. Cuman jatuhnya jangan dicicil. Setoran awal 1 juta atau setoran kedua 3 juta gitu. Jadi dalam akadnya jangan ada cicil, cuman ada penambahan aja gitu bang, menurut April. Berarti itu ke mudharabahnya 1 juta dong, Iya, bukan 1 juta. sesuai Iya. sesuai yang awal gitu. Gimana Oke, ya? ya secara logikanya aja, kalau misalnya orang membutuhkan suatu modal untuk suatu usaha 100 juta, ya kalau ke 1 juta bisa bikin apa? Nggak cukup kemana-mana. Tapi tiba-tiba udah nagih janji ini aja kok ininya. Kalau udah barang 100 juta. Lah iya. Artinya kan dia mau mengelola itu, dia udah ngitung untuk ini sekian perlunya. Kalau cuma dikasih sedikit, ya gimana, saya nggak bisa mulai dong. Bagus cuma 1 juta, habis ntar buat jajan bakso sama keluarga saya. Pergi ke mall habis 1 juta, itu kurang bisa gitu kan. Ya, berarti kan sesuai dengan perjanjian jumlahnya itu. Nanti kalau berarti akadnya ya 1 juta ya April ya. Kalau misalnya ternyata nanti akan ada perkembangan nambah lagi, ya memang ada penambahan modal berarti gitu. Bukan, tapi akadnya sendiri harus sesuai dengan yang diperjanjikan penyerahan uangnya itu. Ya, kemudian modal harus diserahkan kepada pengelola. Jadi jangan kayak tadi deh cicil-cicil. Kasih semuanya udah sesuai dengan perjanjian. Kalau nggak nggak ada sepenuhnya diserahkan, ya bagaimana dia melakukan pengelolaan? Nggak bisa, terganggu dong ya. Saya mau dagang ini tapi bagaimana sih bisa kamu ngasih secul kayak gitu, ya kan nggak bisa ngembang sayanya gitu. Mudharabah itu berjenis-jenis. Ada yang sifatnya mudharabah mutlak, tidak terikat.
kemudian ada yang kedua mudharabah muqayyad atau terikat, dan kemudian yang ketiga adalah mudharabah mustarakah. Yang pertama mudharabah mutlak itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana yang bebas, tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya. Pokoknya saya kasih kamu modal 100 juta, terserah kamu mau modal usaha pakai. Itu intinya mutlak, artinya bebas dia. Yang penting nanti dalam perhitungannya ada batas waktu kapan, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan harus dihitung lagi keuntungannya gitu. Jadi nggak bisa kita baru naruh pun udah minta keuntungan, nggak bisa, harus ada jangka waktunya. Ini saya boleh nagih kepada kamu keuntungan setelah berjalan berapa lama dulu gitu kan. Ya kan dia kasih kesempatan dong untuk dia mengelola. Tiba-tiba diminta lagi ya dari mana dia kembaliin duitnya ntar, ini udah aja kerjain gitu kan ya. Nah, harus ada batas waktunya. Ya, kemudian juga dalam hal mudharabah mutlak ini si pemilik dana membebaskan si pengelola untuk memilih ya, bebas untuk apa yang akan dia lakukan itu ya. Apakah di bidang peternakan atau di bidang apa gitu. Tetapi seandainya terjadi nih, saya memberikan modal ya kepada siapa sih lupa, Sahnas ya, katakanlah untuk kerjasama di bidang fashion gitu misalnya. Ya, fashion itu kan kamu tahu ya, baju dan sebagainya yang terkait dengan itu, termasuk sepatu juga. Nah, terus kemudian dalam pelaksanaannya Sahnas merasa ini kayaknya kurang ini deh, kurang menjanjikan ya, kayaknya kurang prospektif gitu. Lalu kemudian kamu mengalihkan jadi usaha kuliner, padahal perjanjian awalnya adalah perjanjian yang terikat, bukan mutlak. Kalau mutlak kan mau bebas, mau apapun terserah, usaha apapun. Tapi kemudian kita melakukan kerjasamanya itu kerjasama yang muqayyad, yang terikat. Sanas, ini saya kasih uang kamu, coba kamu berusaha di bidang fashion karena saya lihat potensial, prospektif gini gitu. Tapi kemudian Sanas merasa dalam pelaksanaannya kayaknya nggak ini nih, kurang menguntungkan, dan lagi saya kayaknya lebih cocok di bidang kuliner deh gitu ya. Ya udah saya alihkan, boleh nggak seperti itu? Terjadi perubahan dari pola usahanya. Kalau dari mudharabah muqayyad itu atau terikat itu sih menurut Sanas tidak boleh ya, Bah. Soalnya karena kan itu bersifatnya terikat ya, Bah. Jadi udah sesuai dengan kerjasama yang pas waktu di awal gitu sih, Bah. Ya, jadi yang namanya mudharabah yang muqayyad atau terikat ini ya, si pemilik modal, sohibul mal ya, mempercayakan modalnya kepada si mudharib atau si pengelola dengan satu perjanjian dan sudah mengikat. Mungkin juga punya perhitungannya, dalam arti saya lihat bahwa di bidang fashion ini prospektif ya, dan kamu saya lihat punya bakat di bidang itu gitu ya. Mungkin kamu modis dan sebagainya ya, oh cocok lah kamu gitu kan ya. Karena ada juga yang nanya seperti itu, saya lihat kamu modis ya selama ini karena saya udah kenal gitu, kayak kamu cocok jadi pengusaha di bidang kuliner, di bidang fashion gitu. Tapi kemudian dia sendiri, walaupun dia sendiri seorang yang modis, tapi kemudian dia merasa bahwa kayaknya nggak ini deh, nggak, kurang menguntungkan. Walaupun secara pribadi dia itu senang fashion, tapi dia melihat pasar dalam pandangan dia itu dia kuliner, fashion kuliner sekarang kan memang sama-sama maju ya, sama-sama maju dua-duanya. Maka dia alih. Nah, kalau untuk mudharabah yang muqayyad, yang terikat, itu nggak dibolehkan. Karena apa? Dia mengubah, kecuali dia awalnya itu adalah mudharabah mutlak, bebas. Kalau yang bebas ya terserah aja mau dirubah jadi apapun, si pemilik taunya ntar dibagi hasil gitu. Tapi kalau yang muqayyad ini dia udah punya hitungan sendiri, jadi dia nggak mau kalau dirubah-rubah gitu. Oke, ya. April ada pertanyaan, Mbak. Ya. Ini kalau misal nih perpindahan jenis usahanya dari kuliner ke fashion, terus kan udah terikat tuh perjanjiannya, mudharabahnya. Kalau kayak gitu batal, terus bisa akad ulang nggak, Bah?
Ya, berarti dalam hal ini sudah terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian awal, karena di awal sudah disebutkan bahwa jenis mudharabah mereka adalah muqayyad, ya, terikat. Andai kata terjadi seperti itu, ya mungkin yang sekarang dibatalin akad ulang, dalam arti jadi mudharabah mutlak. Berarti si pemilik modal udah terserah aja kalau gitu. Tetapi harus ada perulangan. Kalau yang pertama ini ya berarti udah terjadi pelanggaran, gagal, nggak jadi gitu. Ya sebenarnya sih kalau menurut kamu mana sih yang lebih menguntungkan, muqayyad atau mutlak? Kalau kamu mau kerjasama sama Abah misalnya, saya punya modal, kamu maunya itu kerjasamanya mutlak atau kerjasama yang terikat? Mutlak aja, karena bebas sesuai dengan pasar kan, gitu kan. Iya, sesuai dengan maunya pasar. Sementara kalau misalnya kita muqayyad, ya itu kan perhitungan kamu sebagai pemilik modal, belum tentu dalam prakteknya gitu ya. Oke. Kemudian mustarakah, ya. Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada mudharib dengan satu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengusaha. Jadi dalam hal ini, pembiayaan mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah sesuai permintaan dari pemilik dana. Jadi si pemilik dana dalam hal ini sudah menentukan, ya, nanti kerjasama ini, mudharabah ini, kamu di bidang apa, di mana gitu ya. Jadi misalnya dibatasi udah untuk Tangerang aja, atau untuk Tangerang dan DKI, atau untuk Jabodetabek, atau untuk seprovinsi dan seterusnya. Jadi jenis usahanya, waktunya kapan, mungkin dalam rangka mau lebaran mau ini ya, nah, terus kemudian daerahnya ya, kerjasama fashion dalam rangka lebaran tapi cukup di Tangerang, berarti ditentuin itu semua tuh. Ya, jadi dalam ini sudah ada spesifikasinya, spesifikasi dari apa jenis usaha gitu ya. Nah, sementara ada sebenarnya dalam hal investasi itu ada dua jenis ya mudharabah dari muqayyadah ini. Tadi kan muqayyadah artinya yang terikat ya. Ada dua jenis. Yang pertama mudharabah muqayyadah yang resiko penempatannya ditanggung oleh bank. Dalam hal ini begini, apa namanya, ini mah ke perbankan ya, yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh bank syariah. Dalam hal ini bank bertindak sebagai executing agent. Jadi artinya begini, saya nyimpen uang ke suatu bank syariah ya, nanti si bank itu yang akan melakukan pengelolaan untuk usaha apa aja gitu, diberikan kepada siapa aja gitu ya, pemilik modal yang dipandang oleh bank sebagai prospektif ya gitu ya. Jadi dalam hal ini berarti bank adalah bertindak sebagai executing agent, dia sebagai agen pelaksana ya, agen pelaksana yang akan menyebarkan ataupun membagikan kepada siapa. Kita sebagai ininya kerjasamanya dengan bank berarti. Kemudian ada juga mudharabah muqayyadah yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh pemilik dana ya. Resiko penempatan dananya ditanggung oleh pemilik dana, jadi saya yang menentukan, saya kasih di bank uang saya, kerjasama kita mudharabah, tapi bank hanya boleh menyalurkan kepada UKM. Nah, udah ada pembatasan gitu, hanya kepada UKM di bidang apa gitu. Jadi kalau yang pertama bank bebas nyalurin kepada siapa yang dianggap prospektif. Makanya kemudian disebut bahwa bank bertindak sebagai executing agent. Nah, sementara kalau saya yang nentuin, saya simpan uang di bank, kita kerjasama. Mudharabah itu kan dalam arti bukan berarti bank hanya tempat kita minjem duit, tapi kan tempat kita nabung bisa ya. Jadi kita yang menentukan, saya nitip uang saya, kita kerjasama bagi hasil, tapi nanti kamu hanya boleh menyalurkannya kepada orang-orang tertentu di daerah mana dengan kriteria apa gitu. Jadi si pemilik uang ini sudah melakukan pembatasan kriteria siapa yang akan menerima ya. Kemudian hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan.
Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah ini tergantung pada keadaan, ya. Pertama, karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil dari pemilik modal, ya. Artinya kalau saya titip uang kepada Sahnas yang mengelola, berarti kan kamu wakil saya dalam pengelolaan, gitu kan, ya. Kedudukan modal adalah sebagai objek dari kerjasama tersebut, ya. Kemudian ketika harta dikelola oleh pengelola, ditasyarruf oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, kan? Ya kan, uang itu ada di bawah kekuasaan pengelola. Sedangkan harta tersebut sebenarnya bukan milik si pengelola, ya, pengelola punya si sahibul mal, ya. Sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat, ya, benar kan? Berarti status harta adalah amanat atau titipan. Maka apabila harta itu rusak, misalnya mobil yang dititipkan, bukan karena kelalaian pengelola, bukan karena kelalaian Anda sebagai pengelola, Anda tidak wajib mengganti. Tetapi bila kerusakan timbul karena kelalaian selama di ini, maka wajib mengganti. Misalnya saya titip kamu mobil bagus, waktu saya titip, ya. Tapi kemudian andai kata kerusakannya itu bukan karena kelalaian kamu, nggak mesti. Tapi kalau karena kelalaian, ya wajib. Apa yang misalnya bukan karena kelalaian? Ya misalnya kita lagi jalan terus ada demo, ya kan, terus mobil kita ditimbukin, gitu kan, berarti kan bukan kelalaian kita itu kan, atau iya kenapa pohon tumbang, ya, terus kemudian kita lagi jalan tiba-tiba banjir, sehingga ada kerusakan mesin, ya. Nah itu berarti bukan tanggungan kita karena itu suatu di luar kendali, ya. Tapi kalau misalnya kita yang lalai, dalam arti kita dikasih pinjam mobil untuk dikelola, tapi kita jarang ngecek olinya, air akinya, sehingga kemudian panas, kebakar dan sebagainya, itu berarti kelalaian, ya. Berarti dalam hal itu dia harus menanggung kerusakan tersebut. Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak, ya. Dilihat dari perjanjiannya berarti ada dua pihak, kan. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah juga sebagai syirkah. Artinya satu perseroan, suatu kerjasama. Cuman kalau syirkah itu melibatkan banyak orang, kalau mudharabah tak ini dua pihak. Kan PT itu kan syirkah, ya, karena kan sahamnya banyak dimiliki oleh orang banyak, ya. Ya apalagi kemudian dia sudah TBK terbuka, dia menjual saham, ya otomatis kan kepemilikannya bukan hanya antara si 1-2 orang, gitu. Jadi banyak, ya. Artinya kalau misalnya dalam hal ini juga mudharabah bisa sebagai syirkah, cuman pihaknya sedikit, gitu, ya. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, pastikan, ya. Jadi sifatnya keuntungan itu adalah merupakan bayaran atas usaha dia mengelola uang, ya. Sehingga mudharabah dianggap sebagai ijaroh, bisa juga dianggap sebagai ijaroh. Bagi pemilik modal, dia membayar ujrah kepada orang yang dipakai tenaganya untuk melakukan pengelolaan, gitu, ya. Bisa juga berarti dalam hal ini mudharabah dianggap sebagai upah mengupah atau sewa menyewa tenaga dalam hal ini. Kemudian apabila pengelola modal mengingkari ketentuan mudharabah yang telah disepakati, yang kayak tadi itu, misalnya diperjanjikan nanti keuntungan akan diperhitungkan setiap 6 bulan, ya, gitu. Tapi kemudian si pengelola bohong, ada untung tapi dia bilang nggak untung, nggak ada apa, gitu, ya. Maka kemudian dalam hal ini berarti dia telah terjadi cacat, ya, dalam mudharabah, kan. Berarti ada ketidakjujuran. Kecacatan tersebut menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta dianggap sebagai satu hal yang yang tidak lagi sempurna karena ada faktor-faktor yang kecurangan di situ, ya. Oke, sebab batalnya mudharabah. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat sah mudharabah. Tadi sudah disebutkan syarat-syarat sahnya. Kemudian tidak terpenuhi, berarti itu bisa batal. Oke. Kemudian pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas. Si pengelola ini lalai, ya.
tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya di dalam hal mengelola modal, ya, atau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dari akad mudharabah awal itu, maka berarti di sini mudharabah dianggap batal, ya. Dalam yang berikutnya adalah pemilik meninggal dunia, ya, pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya. Jadi artinya salah satu meninggal ya otomatis batal mudharabah. Saya kasih kamu modal, ya, untuk dikelola, kemudian saya meninggal atau dia meninggal, nah, itu berarti itu udah terjadi batal mudharabahnya itu, ya. Kenapa? Ya salah satu pihak udah nggak ada. Kalau misalnya yang pemilik uang meninggal, pertanyaannya, menurut kamu boleh nggak diwariskan? Iya, Bah, sekalian mau nanya ya, Bah. Jadi kan itu aku juga kan maksudnya ada pengalaman itu kalau misalkan kayak kalau diisi akadnya itu tuh ada perjanjiannya bakalan ada penyerahan ke hak warisnya gitu loh, ke keluarganya atau gimana. Itu gimana tuh, Bah, kalau misalkan emang udah ada diisi akadnya udah seperti itu, jadi kayak misalkan kenapa-napa meninggal atau gimana, nah terus nanti keuntungannya juga bakalan ke hak warisnya gitu loh, Bah. Oke, dalam hal ini misalnya kerjasamanya adalah antara si A dan si B, kemudian si A ya namanya umur, dia meninggal, apakah itu bisa diteruskan oleh ahli warisnya? Nah, logikanya gimana? Antara dia berdua otomatis batal karena salah satu meninggal kan. Apakah kemudian nanti si pengelola ini bertanggung jawab kepada ahli warisnya? Secara logikanya emang iya. Karena apa? Karena kan si seorang yang meninggal itu dia akan mewariskan uangnya, hartanya kepada para ahli warisnya, terutama kepada anaknya, ya. Nah, tetapi tentu akadnya harus diperbarui antara dia dengan si anak sekarang, melanjutkan yang kemarin dengan ayahnya, gitu ya. Yang pertama batal, tapi kemudian bisa diteruskan dengan perjanjian baru gitu loh. Ya kan, apa misalnya usahanya terlanjur maju, masa batal begitu aja kan? Nah, tetapi kan yang akan mengelola selanjutnya tentu adalah ahli warisnya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kemudian yang meninggal itu adalah orang yang mengelola, April, gimana, April? Bukan pemilik modal, tapi yang mengelola yang meninggal. Kalau menurut April perlakuannya sama yang mengelola. Kalau misalnya di akadnya tercantum ada ahli warisnya, bisa diinin ke ahli warisnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi sama. Tetapi dengan catatan bahwa perjanjian awalnya secara logikanya udah batal, karena salah satu udah nggak ada. Nah, kalau dua-duanya nggak ada, bisa aja kan? Dua-duanya nggak ada, ya ahli waris yang berembuk lagi. Kalau terlanjur usahanya maju, ya kan? Dulu ayahnya dengan ayahnya bekerja sama, lo udah bikin perusahaan, bahkan udah bikin besar, PT-nya maju, masa kemudian batal begitu aja? Ahli warisnya yang berembuk lagi, tapi dibuatlah perjanjian yang baru, pembaruan gitu. Oke, saya kira hanya cukup segitu saja. Nanti kan berkembang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan YouTube ya. Dan saya lihat itu pertanyaannya kadang-kadang cukup tajam-tajam itu. Ya, kalau nanya langsung kadang-kadang mungkin ngeblank ya. Ngeblank gitu. Tapi kalau nanya melalui itu bagus-bagus pertanyaannya. Makanya saya kadang suka saya tunda. Artinya di sinilah yang saya katakan ada proses belajar mengajar. Jadi artinya saya pun kalau nggak tahu ya nggak malu-malu saya mengatakan bahwa saya pelajari dulu gitu. Ya kan manusia kan nggak mungkin serba tahu ya. Iya, jadi juga Benar-benar. iya ada juga tahu. Google juga nggak tahu semua. Ada banyak juga hal yang dia nggak tahu, nggak ada informasinya. Kalau Google kan tergantung pasokan data. Ya kalau nggak ada yang memasok data ya nggak bisa kita nyari dia kan gitu. Intinya adalah bahwa mudharabah ini sebenarnya dalam masa modern itu memang sudah banyak berkembang dalam bentuk macam-macam kerjasamanya ya. Mungkin dalam aktivitas ekonomi sehari-hari bisa kita jumpai macam-macam ya. Tapi intinya sama, ada yang punya, ada yang ngelola ya. Yang punya uang, ada yang mengelola. Baik, saya kira dalam hal ini kita cukupkan saja. Nanti kita lihat lagi perkembangannya dalam dialog ataupun diskusi di YouTube ya. Baik,
untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, saya kira saya dan keluarga dan juga teman-teman ini mengucapkan ya selamat menjalankan ibadah Ramadan di bulan suci Ramadan, dan semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.